Saya suka bergaul. Saya di keormasan juga, kemudian di marketing juga. Even hari ini saya sebagai anggota dewan, saya tetap menempatkan diri sebagai makhluk sosial yang kemudian dalam kesetaraan ya. Tidak ada yang beda. Apa sih bedanya? Bedanya cuma pada saat saya di kantor ya, saya sebagai perwakilan masyarakat ya. Ke 30 hari menjelang Hari Kasih Sayang, itu tanggal 14 Februari 2024. Tetapi selain Hari Kasih Sayang, kita juga harus melaksanakan satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yaitu hari memberikan suara untuk yang tersayang. Sudah ada pilihan di tanggal 14 Februari 2024. Mudah-mudahan ada ya, saya juga ada. Kalian yang ada di sini juga harus punya pilihan siapa presidennya, siapa para wakil rakyat yang benar-benar menurut kalian itu memiliki visi dan misi untuk bisa membawa perubahan dan kemudian juga bisa mewakili suara rakyat seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Nah, di kali ini program Ngopi Ngobrol Inspirasi, saya sudah kedatangan, ini sudah nggak asing lagi sebenarnya untuk di Kalimantan Timur, apalagi di Samarinda ya. Beliau ini Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Timur, Bapak Nidya Listiono. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya ini panggilnya Bapak, Bung, Bang. Bang Bung boleh? Bang Bung. Biasanya bayar lebih akrab sih, sebenarnya kita panggil Abang aja ya. Abang. Karena kalau misalkan saya panggil Bapak, sebenarnya jiwanya masih muda. 35. Hah? 35. Seumuran dong? Iya, seumuran. Oke. Selisih setahun. Selisih setahun aja ya. Oke, sama Bang Tio. Bang Tio kita biasanya akrab ya, Bang Tio. Oke, ini kita nih ngobrolnya hari ini tentang perjalanan Nidya Listiono menuju Karangpaci Jilid 2. Waduh. Amin. Mudah-mudahan. Jilid 2-nya ini memang agak-agak spesial ya, karena biasanya sudah di periode pertama pasti ingin melanjutkan lagi di periode kedua gitu. Setelah periode kedua nanti lanjut lagi ke periode ketiga gitu ya Bang ya. Nanti kita lihat. Oke, sebelum sampai ke sana kita tahu bahwasanya selama satu periode ini berjalan, Bang Tio ini sudah banyak melakukan hal-hal yang memang sudah mewakili rakyat, kemudian juga datang langsung ke dapilnya begitu ya. Gitu ya. Oke, kita pengen tahu dulu selama menjadi anggota dewan, kemudian juga menjadi ketua komisi 2 DPRD Kaltim, gimana sih kesibukannya ini kan sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Nenglis ya, panggilnya Nenglis saja. Ya. Teteh juga boleh. Dan teman-teman dari JMSI ya, mungkin MSI juga ini, dan teman-teman wartawan yang hadir dan Sukri and the Gang yang luar biasa. Iya. Ya. Acara pagi ini, pertama saya terima kasih sudah diundang. Kalau berkaitan dengan periode awal ya kita duduk, yang kemudian saya benar-benar tidak memahami secara dalam politik ya. Tapi kalau organisasi, saya sudah lama berorganisasi pada saat kuliah ya, dulu di Jogja di Muhammadiyah. Saya juga bagian dari pengurus dari KPMKT namanya, Keluarga Pelajar Mahasiswa Kaltim. Kemudian saya masuk ke dunia politik yang benar-benar hal baru buat saya. Dan memang awal mulanya itu saya selalu sampaikan bahwa sosok Pak Rudi Masud yang kemudian jadi sahabat saya dari SMP, yang kemudian nge-drive saya untuk masuk ke dunia politik. Dan kalau bicara kesibukan di dunia politik ya memang beda ya, karena ini adalah bagaimana kita kemudian menghimpun aspirasi, kemudian bagaimana aspirasi itu bisa kita action, bisa kita wujudkan, realisasikan, sehingga masyarakat menerima manfaat dari apa yang kemudian kita wakili. Nah ini kemudian karena tugas DPR itu kan memang overall ya, kita punya 3 fungsi. Pertama fungsi legislasi, yaitu membuat perda undangan dengan pemerintah provinsi, yang kemudian kedua fungsi monitoring kita, dan yang ketiga adalah fungsi budgeting. Ya ini kemudian banyak hal yang saya pelajari selaku juga ketua komisi 2, karena ketua komisi 2 ini saya menjabat kurang lebih ya mungkin ini sudah 2 tahun ya, 2 tahun. Sebelumnya hanya anggota aja ya Bang ya? Biasa. Kemudian saya masuk benar-benar yang yang pure, saya harus belajar. Betul. Tahun pertama anggota biasa, kemudian tahun kedua saya diangkat menjadi sekretaris fraksi Partai Golkar di
DPRD Provinsi Kaltim. Kemudian tak lama saya diangkat jadi ketua Komisi 2. Kemudian saya masuk ke Bangga dan itu melalui proses. Tidak event, beda. Eventnya itu kalau kemudian hari ini ketuanya itu melalui proses saling sikut-mesikut atau gimana? Oh, nah, betul-betul pure dari penilaian dari partai memang. Ya, apa yang kemudian kita kerjakan, ya kemudian saya dipercaya. Ya tentu ada proses-proses lobby itu udah pasti. Ya, tapi kalau sikut-menyikut insya Allah enggak. Tidak. Nah, jadi kesibukannya ya luar biasa memang. Saya berangkat pagi, pulang kadang sore malam sama seperti biasa lah sebelumnya. Dan memang saya banyak bergaul dengan teman-teman, dengan masyarakat, dengan stakeholder ya, para stakeholder di pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga kita bisa mendengar apa sih mereka what they need gitu, apa yang mereka butuhkan, what they want gitu, apa yang mereka mau gitu ya. Kemudian kita coba kolaborasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program pemerintah. Nah ini yang kemudian perlu sinergitas lah. Dan kemudian kalau bicara kesibukan, udah nggak bisa ngomong ceritain saya lagi ya. Sampai beberapa, saya pegang cabur juga Perbasasi Sumbol Bisbol Kaltim. Banyak banget organisasi yang dipegang sama Bang Tio ini ya. Saya juga di Ketua Reok Samarinda, Ketua IKAPA Kaltim Paguyuban Jawa. Dan ya beberapa lagi lah ya kegiatan-kegiatan organisasi yang kemudian saya diminta untuk menjadi penasihatnya, misalnya KTNA dan lain-lain. Ya mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya buat Kalimantan Timur. Dan saya sangat bangga bisa berbuat untuk Kalimantan Timur. Ya, khususnya Kota Samarinda juga gitu ya. Kota Samarinda karena memang dapil saya di Samarinda. Iya. Dan mudah-mudahan tanpa harus lip service misalnya ya kita action saja. Ya ke masyarakat lah yang menilai, silakan masyarakat. Tanpa banyak bicara, tapi kita harus benar-benar melakukan aksi yang nyata gitu ya untuk masyarakat Kota Samarinda karena memang Samarinda ini dapilnya Bang Tio gitu. Oke. Nah, selama 1 periode ini sudah berjalan, kemudian inilah yang memotivasi Bang Tio lagi untuk maju lagi di 2024 ini jilid 2 menuju Karangpaci. Insya Allah. Persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini kan sudah punya suara. Iya. Ya, tapi kan kita nggak tahu karena memang sudah banyak wajah-wajah baru yang kemudian juga terjun ke politik, yang kemudian juga mau maju di legislatif, baik itu kota, Kaltim maupun juga DPR RI. Yang krusial sebenarnya kalau bicara persiapan, 2019 lalu saya betul-betul orang baru yang kemudian saya kerjanya setahun sebelumnya memang kerja untuk kemudian tanda kutip mencari suara ya, silaturahmi dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya kerja sudah selama saya menjabat ya 4 tahun itulah saya terus bergerak. Itu bedanya. Artinya saya harusnya untuk jilid kedua ini ya harusnya sih ya mudah-mudahan lah ya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentu dengan ikhtiar pasti. Ya, saya kerjanya lebih awal 4 tahun sebelumnya. Kalau yang kemarin 1 tahun sebelumnya memang berdarah-darah. Ya, ini mudah-mudahan masyarakat Kalimantan Timur masih memberikan kepercayaan ya pada kita, karena kalau tidak diberi kepercayaan kita tidak bisa juga. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan walaupun mungkin tidak ada yang sempurna pasti ada kekurangan sanksi, tapi whatever itu termasuk APBD hari ini yang kemudian sudah melonjak sampai 20,6 triliun. 2025 kita targetkan bersama pemerintah provinsi sekitar 25-30 triliun. Yang itu kemudian ada bantuan-bantuan keuangan kepada 10 kota kabupaten ya tentu kita akan support semua agar pembangunan di Kalimantan Timur, apalagi terutama ini sudah ada IKN ya, tentu SDM kita harus kita perhatikan benar, daya saing kita, competitiveness kita, kemudian sektor-sektor yang kemudian misalnya UMKM yang kemudian ada proses digitalisasi di sana yang perlu kita perhatikan sekali ya. Dan kita tidak boleh juga bergantung kepada sumber-sumber daya alam yang hari ini sumber daya alam yang habis pakai gitu. Kira-kira begitu. Itu kita lagi concern ke sana lah. Termasuk bagaimana hari ini pertumbuhan ekonomi Kaltim sudah mencapai digit 6% lebih ya. Yang terbaru saya belum dapat datanya. Tapi lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Saya pikir ini luar biasa. Walaupun ini memang dipicu salah satunya oleh IKN. Ya tentu pemerintah provinsi dan 10 kota kabupaten termasuk DPRD-nya, legislatifnya itu harus bersama-sama bisa bersinergis untuk bagaimana Kaltim bisa lebih lebih maju, lebih sejahtera lah ya masyarakat. Seperti itu. Masyarakatnya sejahtera secara perekonomian ya, tingkat perekonomian gitu ya, Bang Tio. Oke. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita melihat di luar sana ya, kalau sudah duduk di kursi legislatif gitu,
ada yang susah ditemuin, ada yang kemudian juga saya bisa gitu ketemu dengan masyarakatnya atau dengan dapilnya gitu. Kalau tipe Bang Tio sendiri, sosok anggota dewan yang merakyat atau yang kemudian pada saat mau mendekati pencoblosan baru muncul gitu kan? Kan banyak di kejadian yang begitu. Tapi kita nggak bicara tentang Bang Tio aja, karena memang kan calon-calon ini banyak. Nah. Kalau dari saya saya karena basically-nya adalah seorang marketing ya. Basically. Kemudian dulu ibu saya pernah berseloroh bercanda dengan saya kalau jangankan teman gitu, kodok lewat aja kadang-kadang saya telepon, saya WA gitu, kira-kira begitu. Gitu. Kodok lewat gitu. Artinya langsung disambut sama kodok ya. Saya saking saya ini ya saya suka bergaul. Saya di keormasan juga, kemudian di marketing juga. Even hari ini saya sebagai anggota dewan, saya tetap menempatkan diri sebagai makhluk sosial yang kemudian dalam kesetaraan ya, tidak ada yang beda. Apa sih bedanya? Bedanya cuma pada saat saya di kantor ya, saya sebagai perwakilan masyarakat ya, itu saya harus memposisikan diri, memantaskan diri sebagai perwakilan masyarakat. Tetapi yang kemudian kalau bicara komunikasi boleh dicek lah ya, sebentar saya cek dulu. Dicek apakah kemudian saya gampang ditemuin, susah ditemuin. Tapi kalau WA, telepon nggak dimatiin handphone ya? Nggak pernah ganti nomor saya nggak pernah ganti dari awal sampai saat ini. Sampai pada saat dulu di perusahaan saya yang sebelumnya sampai hari ini masih tetap sama. Cuma mungkin kalau bicara slow respon ya saya minta maaf karena pasti saking banyaknya WA kadang-kadang tertumpuk ya kan. Nah itu yang kemudian sering terjadi. Hari ini WA 2 hari kemudian baru dibales gitu. Itu karena kadang-kadang pada saat satu waktu itu saking banyaknya WA itu ke tidis sehingga pada saat kita baru mau buka satu-satu ada lagi WA masuk udah itu kadang-kadang kelewat, sehingga memang pertama ya kalau masyarakat komplain ya memang kita nggak boleh baper, masyarakat juga nggak boleh baper kan. Yang penting hari ini bisa ditemuin anak muda aja yang boleh baper. Ya nggak semua nggak boleh baper lah ya. Artinya cuma sudut pandang aja yang beda, tapi hari ini saya pastikan kalau mau ketemu saya gampang. Gampang sekali. Kalau saya tidak bisa di-connect, saya ada orang yang selalu ada di samping saya, silakan. Biasanya saya kasih nomor dia, supaya nanti diaturkan range waktu untuk ketemu, atau kemudian nanti malam atau pagi-pagi malah saya suka kita nongkrong bareng. Saya lakukan dengan begitu. Jadi insya Allah kalau yang pada saat saya sebelum jadi dewan sampai sekarang jadi dewan menjadi ketua komisi 2, saya pastikan saya akan sangat gampang ditemu ya, kecuali sedang tugas ya, sedang kerja ya mungkin. Perlu waktu untuk kita arrange bertemu gitu ya, di pertemuan untuk ketemu di mana, kapan, jam berapa dan seterusnya. Tapi saya pikir sampai hari ini komunikasi di melalui WA, telepon cukup baik menurut saya dengan masyarakat. Kira-kira begitu. Nah, ini bisa menjadi inspirasi juga untuk calon-calon yang lain gitu ya. Nah, selama menjabat Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Timur gitu, ini kan pasti juga berkaitan dengan atau berhubungan dengan perangkat daerah yang SKPD, ekonomi gitu ya, dinas-dinas terkait lah ya gitu. Nah, kalau kita lihat juga di media ini belakangan itu lagi ramai berbagai permasalahan yang ngantri. Pertama kita lihat ngantri BBM, ya kan? Tapi kayaknya udah mulai nggak begitu lagi. Dan yang sekarang nih, ini saya ngeliat langsung nih Bang Tio. Waktu itu saya pulang lewat di daerah Samarinda seberang. Saya pikir ini ada kejadian tabrakan. Ternyata begitu saya lewat, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan sampai yang truk-truk yang besar-besar gitu. Ternyata mereka lagi ngantri gas LPG. Dan ini kayaknya masalah hal ini tuh terulang lagi gitu ya. Sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Timur, apa yang harus dilakukan sesegera mungkin agar ini mungkin juga bisa menjadi peringatan buat yang lain dan ini juga bisa dikurangin gitu. Sebenarnya kalau bicara kejadian berulang ya memang karena di akhir tahun, awal tahun, apalagi nanti mungkin mendekati tahun baru, lebaran seperti tadi tahun baru tadi, kemudian lebaran, Nataru besar, Natal dan seterusnya. Saya pikir pertama kalau bicara berarti poinnya adalah kelangkaan yang hari ini ada di masyarakat yang saya cek langsung ke lapangan. Pertama adalah BBM yang waktu itu, kemudian kita segera bertindak cepat. Komisi 2
bersama dengan pemerintah. Waktu itu pemerintah duluan ketemu dengan Pertamina, kemudian Komisi 2 bertemu langsung dengan GM Ornam di Balikpapan terkait ketersediaan BBM. Langsung GM-nya ya? Langsung ketemu kita. Oke. Karena mereka sebagai operator memang ya yang menyalurkan, saya tanyakan terkait kuota aman. Nah, nanti kan bicaranya adalah distribusi, saluran distribusi. Ini yang kemudian perlu dicek bersama dengan teman-teman dari APH, aparat penegak hukum, supaya kemudian dicek apakah peruntukan misalnya BBM bersubsidi, non subsidi itu apakah sudah tepat sasaran, apakah sudah sampai ke SPBU atau mungkin ada tanda kutip misalnya menyimpang kemana dan lain sebagainya. Saya pikir ini menjadi PR bersama, masyarakat juga harus aktif memberikan inputan kepada Pertamina, aparat penegak hukum, dan kemudian kelangkaan yang kedua selain itu adalah gas LPG yang hari ini informasi masyarakat hilang di pasaran. Itu kemarin kita juga langsung komunikasi dengan mereka, saya langsung telepon, kemudian mereka memberikan respon yang luar biasa. Sempat kami kemarin talk show di TVRI kalau tidak salah, saya melalui Zoom waktu itu, saya tidak bisa hadir karena sedang sakit memang kaki saya ini. Jadi mereka memastikan bahwa ketersediaannya aman. Cuma memang masalah saluran distribusi, saya sudah bilang kan Pertamina sama berarti ya dengan waktu yang BBM tadi itu juga ya? Sama, jadi sebenarnya sih kalau sekarang stoknya ada cukup ya kan secara perhitungan, kemudian di lapangan itu kemudian menjadi hilang. Ini kan sebenarnya ya kalau mau benar-benar ditelusuri simpel sebenarnya. Saluran distribusinya jadi cek kapan isi, kapan turun, berapa jumlah isi, berapa jumlah turun, dan memang jadwal pengirimannya bagaimana. Itu kan bisa di tracking sebenarnya. Saya pikir Pertamina sudah punya teknologi yang bisa mengkontrol itu semua, termasuk SPBU-nya. Saya udah bilang SPBU yang nakal, saya pikir misalnya ada yang pengetap itu kan, kalau kemudian SPBU-nya tidak melayani harusnya ada no problem sebenarnya. Masyarakat juga aman ya untuk SPBU dapat. Mungkin ada bukan SPBU-nya mungkin ya, tapi misalnya ada oknum misalnya, itu kan ada CCTV. Nah saya pikir tapi sampai dengan sekarang pengetap itu masih ada. Ya mungkin masih ada ya. Inilah kemudian tugas masyarakat, tugas aparat. Ya semua kita termasuk aparat penegak hukum segera diberikan informasi, karena itu ada layanan call centernya Pertamina ya, atau call centernya kepolisian, segera dilaporkan. Itu sama. Berarti tidak bisa juga menyalahkan Pertaminanya gitu? Tidak automatically, karena memang mungkin ada banyak kekurangan misalnya dari segi pengawasan. Yang tahu kan kadang-kadang kita di lapangan, masyarakat kadang-kadang pas mau ngisi ada melihat kok ini isinya kok lama betul atau kayak jerigenan gitu. Ya coba aja di WA. Yang saya jadi bingung sebenarnya kan simpel, barang ini kan itu ada CCTV-nya. Yang kemudian bisa setiap saat dicek. Nah, ini yang kemudian perlu perlu update teknologi lah ya. Kemudian bisa mendetek ini supaya kelangkaan itu bisa teratasi. Yang kedua, Pertamina sudah punya sistem sistem pembelian BBM melalui My Pertamina, aplikasi My Pertamina, ada Pertamina Card-nya dan lain-lain. Saya pikir ini sudah menuju arah perbaikan ya, apakah itu berdasarkan plat, nanti nomor plat dan lain sebagainya, termasuk juga misalnya dari LPG misalnya melalui KK, NIK dan seterusnya. Karena hari ini kan database kita secara kependudukan sudah mulai, menurut saya sudah bagus lah ya. NIK-nya kan tidak bisa kedouble itu kalau bicara NIK ya. Nah yang kemudian kelangkaan berikutnya, ini saya bicara kelangkaan dulu tadi, BBM, gas, apalagi yang terbaru ini gula hilang dari pasaran. Bayangkan. Kemarin saya langsung statement di media, saya minta kepada pemerintah provinsi melalui dinas yang terkait, Dinas Perdagangan, untuk segera melakukan operasi pasar, melakukan sidak. Kami juga akan melakukan sidak segera kalau misalnya ini dirasa masyarakat sudah mulai resah, bahaya juga kan? Iya. Karena kalau kemudian tidak segera diatasi, ini adalah early warning. Kalau tidak segera kita turun ke lapangan, pertama efeknya khawatir terjadi panic buying misalnya, makin langka nanti. Padahal barang itu ada, cuma masyarakat takut ya, orang borong semua dari bagian orang. Nah ini maksudnya ini menjadi perhatian semua kepada masyarakat dan pemerintah provinsi dan DPRD tentu. Kami di Komisi 2 kami akan kontrol itu dan alhamdulillah sekarang saya pikir sudah mulai terurai. Salah satu di Pertamina itu kan ada beberapa depo pengisian yang kemudian bisa disalurkan ke wilayah di Kalimantan Timur. Saya pikir kalau yang Samarinda nggak mesti harus ke Balikpapan misalnya, kan di sini ada misalnya yang di mana, yang di Samarinda seberang di Pendingin atau di mana kan bisa disalurkan ke sini, sehingga
memotong jalur distribusi supaya kemudian bisa lebih efektif efisien. Ya, kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa waktu terdekat ini kelangkaan gas LPG itu tidak terjadi lagi gitu ya? Tidak terjadi harusnya, karena secara stok. Karena kan memang sudah sudah dikomunikasikan. Beda gitu kalau misalnya stoknya habis, tidak ada. Nah, kalau stoknya tidak ada, tidak bisa ngomong kita kan. Berarti produksi. Yang kita soroti adalah produksi gasnya. Gitu. Kalau misalnya BBM, ya berarti kita cek produksi BBM-nya. Apakah cukup produksi kita atau perlu impor dan lain sebagainya. Saya pikir kalau tidak ada masalah stok, berarti tidak ada masalah dengan produksi. Jadi masalahnya adalah penyalurannya. Nah, kemudian pihak-pihak yang... Tapi nggak ada pengetap gas LPG ya, nggak ada ya? Begini, disparitas harga, yang kita bicara disparitas harga, agak sedikit intelek katanya kan begitu. Disparitas itu artinya ada gap harga misalnya. Kemudian harga dalam kota, luar kota itu beda. Nah, ini yang kemudian ada potensi ekonomi. Saya bicaranya adalah potensi ekonomi. Ketika misalnya barang ini yang harusnya dijual di Samarinda, kemudian ada pihak-pihak yang menjual keluar. Itu kalau misalnya Samarinda berapa sih? Mungkin berapa harga hari ini LPG? Mungkin 20-an lah ya. 22, 25 mungkin, kalau di luar itu bisa 50-60 katanya. Nah, itu ini artinya Pertamina juga harus mengkonsep ini. Bagaimana caranya mengkontrol barang yang memang stokisnya untuk Samarinda, kemudian tidak keluar ke luar Samarinda. Ini juga penting ya, penting untuk kemudian dikontrol. Nah, ini yang kemudian saya pikir kelangkaan itu banyak faktor ternyata, dan ujung-ujungnya adalah faktor ekonomi. Nah, prinsip ekonomi, ya kan? Prinsip ekonomi itu kan high risk high return. Resikonya tinggi, untungnya juga tinggi gitu. Nah, ini kan bahaya ketika orang mengambil resiko karena tinggi gitu. Nah, ini jadi untung ya, ujung-ujungnya adalah sekali lagi motif ekonomi, sehingga ini yang perlu kita sadari bersama bahwa jangan sampai ada kepentingan sekelompok orang yang kemudian memanfaatkan situasi-situasi ini, tapi kemudian satu wilayah, satu daerah, masyarakatnya kemudian dirugikan dengan kelangkaan ini. Orang nggak bisa masak, orang nggak bisa apa. Nah, ini kemudian perlulah masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga kemandirian gas kita, kemandirian pangan kita, supaya kita tidak bergantung dengan kalau bicara provinsi ya, tidak bergantung dengan wilayah lain. Kemudian kita peduli terhadap itu tadi, gas BBM yang kemudian ada potensi fraud ya, fraud itu kecurangan ya, segera aja dilaporkan, sehingga supaya bisa ada lebih cepat tindakan lah ya dari baik Pertamina maupun aparat hukum. Dan masyarakat itu jangan pernah takut untuk memberikan informasi terupdate ya. Apalagi itu keresahan masyarakat itu sangat penting, dan itu memang perlu diperhatikan oleh pemerintah ataupun juga legislatifnya gitu ya. Makan pokok soalnya. Iya benar. Oke, kita istirahat dulu. Istirahat dulu kita. Iya boleh, tarik nafas. Terlalu serius ini kita. Iya. Tarik nafas dulu, ya kan, untuk menuju jilid 2 tuh memang harus banyak-banyak tarik nafas. Siap. Bang Dia ya. Boleh disantap dulu kopinya, ini persembahan Escafe. Ini dari Escafe ya. Iya. Sukri and the Gang. Oh iya betul. Itu CEO-nya MSI Group ya kan, yang punya. Ini jadi holding company kelihatannya dia bilang. Oke, kita harus jeda dulu, kita akan kembali ya. Oke. Lagi di program Ngopi Ngobrol Inspirasi, ini sangat menginspirasi sekali ya. Tadi di segmen 1 kita udah berbicara tentang perjalanan sedikit saja ya, perjalanan dari Bang Tio gitu, dari yang anggota kemudian dia dipilih menjadi Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, itu juga atas asas kepercayaan pastinya. Dan kemudian banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan beliau selama beliau menjabat di Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, dan langsung turun ke lapangan gitu. Melihat sedikit keresahan masyarakat, beliau langsung mengkomunikasikan dengan pihak-pihak SKPD terkait, khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ini jangan sampai kelangkaan itu tuh terjadi lagi, karena memang kita juga dalam beberapa bulan lagi kita menjelang Ramadan juga gitu ya kan ya Bang Tio ya. Apalagi kita juga sudah merayakan Natal dan Tahun Baru kemarin. Jangan sampai untuk mendekati bulan Ramadan ini, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini kemudian itu akan menyusahkan mereka, kan kasihan gitu ya.
Oke, itulah pentingnya komunikasi dan juga informasi dari masyarakat ini agar bisa langsung dilirik dan dilihat, kemudian terjun langsung ke lapangan. Nah, oke. Kalau kita bicara tentang jilid 2, ini pastinya banyak sekali yang di luar sana para calon-calon ini sedang ramai-ramai untuk bersosialisasi, ya kan, apalagi yang wajah-wajah baru gitu ya. Ini akan menjadi persaingan yang begitu ketat kayaknya untuk di 2024 ini karena banyaknya jumlah calon-calon legislatif ya, baik di DPRD Kaltim gitu atau di tingkat kota maupun juga di RI ya. Dan ini pastinya akan menjadi satu sejarah yang kemudian akan tidak bisa dilupakan gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Bang Tio sendiri, rasa optimis harus ada? Wajib. Wajib. Fardu ain. Oke. Kita dalam hidup termasuk ke anak-anak muda kita hari ini ya. Betul. Saya juga ngajar di Unmul hari ini. Banyak banget Bang Tio ini kegiatannya. Oke. Untuk entrepreneur, SDM yang memang kata kuncinya memang harus percaya diri memang. Oke. Kalau bicara menang, ya saya punya slogan statement selama saya dulu di swasta. Sejarah itu tidak pernah mencatat orang-orang yang hampir menang. Pilihannya itu adalah menang, tidak ada pilihan kalah. Nah, opsionalnya begitu. Kalau soal pilihan ganda itu ya pokoknya apakah Anda siap menang, maka pilihan A, B, C, D siap sampai E pun siap semua. Nggak ada pilihan lain ya? Nggak ada pilihan lain. Oke. Nah, itu yang kemudian membuat saya secara pribadi yang memang kita harus optimis. Optimis bukan hanya sekedar retorika optimis, tapi juga dibarengi dengan action ya, strategi. Lagi-lagi aksi ya. Aksi, strategi. Karena tanpa strategi juga nggak bisa juga. Betul. Jadi how to achieve-nya juga kita harus tahu how to-nya. Jadi nggak bisa juga kemudian kita yakin aja, wah repot juga kalau kita cuma yakin aja, ilmu yakin aja. Nah, sehingga saya pikir ya jilid 2 wajib menang. Ya, nggak ada pilihan kalah. Strateginya sama waktu yang pertama dulu, pertama kali. Sama, tidak persis sama, tapi overall kita pasti lakukan trigger lain lah ya, pendekatan lain yang kemudian kita modifikasi ya, kita modify baik secara sistem, baik kemudian bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, apalagi selama 4 tahun ini kan saya berkomunikasi selaku anggota DPRD yang mereka pilih, yang masyarakat pilih. Ya tentu akan berbeda kita berkomunikasinya dengan pada saat sebelumnya yang memang waktu itu belum sebagai anggota DPR. Itu akan sedikit berbeda dan namanya strategi itu kita harus bagaimana kemudian ada diferensiasi ya, bagaimana bicara target suara, kemudian tadi bicara sosialisasi, kemudian approach ya, approach itu pendekatan kepada masyarakat bagaimana, kemudian bagaimana kemudian nanti kita berkomitmen dengan masyarakat apa sih yang kita bisa kerjakan. Ya tentu kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, tapi setidaknya kalau bicara kepentingan umum ya, misalnya yang hari ini sudah berjalan seperti beasiswa, kemudian jalan-jalan provinsi yang hari ini sudah mulai dibenahin semua, lampu-lampu jalanan, kemudian drainase dan lain sebagainya. Saya pikir kalau bicara strategi ya masing-masing pasti punya ciri khas ya. Tapi saya pikir hari ini saya nggak tahu caranya untuk kalah gitu. Yang saya tahu hari ini adalah caranya untuk menang aja. Kalau saya cara untuk kalah saya nggak ngerti. Kira-kira gitu. Oh gitu. Tepuk tangan dong. Jangan pernah berpikir untuk kalah, berpikir menang. Tapi ini jangan dilihat sebagai satu kesombongan, bukan. Ya. Orang yang positif ya selalu melihat segala sesuatu itu adalah sebagai opportunity, termasuk halangan rintangan itu juga sebagai opportunity. Itu yang kemudian apalagi untuk teman-teman yang milenial ini ya pokoknya. Iya, saya kan milenial, teman-teman yang lain milenial. Om Sukri itu juga milenial. Pokoknya fight lah pokoknya. Nah intinya adalah saya nggak ngerti caranya untuk kalah. Yang saya ngerti adalah bagaimana cara untuk menang. Tapi Bang Tio, caranya untuk bisa mengajak anak
anak-anak milenial atau Gen Z itu untuk bisa berpartisipasi di politik? Ya hari ini banyak karena kan kadang-kadang mereka tuh juga yang masa bodoh ya dengan dunia politik. Udahlah bodoh. Mereka punya dunia sendiri ya. Iya. Tapi menurut saya hari ini kepada para anak muda ya, pertama hari ini teman-teman harus juga sudah mulai mengerti dan harus mulai belajar terkait politik, karena hari ini suka tidak suka kebijakan ekonomi, kebijakan politik, sosial, budaya dan lain sebagainya itu notabene adalah bisa kita perjuangkan melalui ranah politik. Nah, kemudian bagaimana caranya mengajak ya kan hari ini kan banyak media ya, kita bisa dengan media-media sosial, kemudian kita bisa kumpul bareng misalnya di kafe, kita melalui musik, melalui berbagai macam event ya, yang kemudian bisa mengajak para muda-mudi kita untuk bisa berperan serta aktif ya. Dan bahkan saya meminta, kita tantang lah mereka kalau bisa ya maju, next maju. Jadilah leader-leader pemimpin di Kalimantan Timur ya, baik kota kabupaten maupun provinsi Kalimantan Timur untuk maju, no problem menurut saya. Karena ini adalah sebuah kalau kita niatkan ini sebuah wakaf ya, mewakafkan diri untuk kemudian berjuang untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir ini sangat mulia sekali, kira-kira. Oke. Jadi tuh walaupun kita berbeda pilihan, kekompakan, kebersamaan itu harus tetap. Wajib. Beda pilihan boleh. Betul. Ya. Nggak boleh baper. Iya. Habis pemilihan ya berteman lagi. Itu cuma beda pilihan doang. Apa tuh jangan-jangan cuma di depan kamera aja gitu ya? Gontok. Jangan. Artinya beda pilihan itu kan ya masing-masing punya penilaian ya. Saya pikir kita saling menghormati saja. Tidak kemudian saling mengganggu. Dan ya setelah pemilihannya kita kembali seperti biasa. Ini kan cuma mungkin hari ini kalau kita di tim A, kita bergerak sesuai dengan dengan strategi tim A. Kalau kemudian dengan tim B, kita bergerak dengan sesuai tim B. Sehingga mungkin kita belum pernah ketemu karena strateginya ini. Tapi kalau sudah selesai, ya udah kita kumpul bareng satu lagi gitu. Biasa. Dan kita menurut saya untuk di Samarinda Kalimantan Timur pada umumnya saya pikir sangat kondusif ya. Nggak ada yang kemudian tidak terlalu panas seperti yang di sana? Ya, saya pikir enggak lah ya. Karena overall teman-teman dari pengurus-pengurus partai itu semua berteman. Kalaupun beda ya kan, enggak suaranya beda. Tapi kan dalam satu kertas suara sudah tercover semua di situ namanya. Ya kan, tinggal masyarakat pilih mana gitu. Beda. Ingat media Listiono. Siap. Ini nanti ada Bawaslu agak repot loh kita. Boleh. Ya kan karena memang kita wawancaranya dengan beliau gitu kan, Bang Tio gitu, media Listiono namanya gitu. Insya Allah yang jelas saya berharap masyarakat Kaltim saya pikir sudah sangat cerdas terkait politik. Dan kemudian bagaimana bergaining position kita, bagaimana kemudian para perwakilannya itu bisa memperjuangkan, bukan hanya bisa duduk saja, tapi duduk dan memperjuangkan dan mengeksekusi apa yang kemudian menjadi kepentingan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur. Itu yang paling utama. Krusial ya, paling utama. Saya pikir sinergitas juga antara legislatif dan eksekutif hari ini cukup baik menurut kami. Selepas Pak Isran dan Pak Adi, kemudian hari ini ada Pak PJ ya, Pak Akmal Malik, saya pikir nggak ada lagi yang pimpinan dari itu ya, Merkur gitu. Udah ya. Sudah awal-awal aja ya. Itu awal-awal. Itulah politik kita boleh kemudian kita baper. Mungkin perbedaan pandangan boleh, tapi sudah selesai. Kita hari ini duduk bareng ya, dan yang penting adalah bagaimana kita fokus kepada kepentingan masyarakat. Kalau masalah kepentingan pribadi kita harus sudah kesampingkan dulu. Di nomor kesekian ya, kita harus nomor satu kan hari ini kepentingan masyarakat. Apalagi di sebentar lagi tanggal 14 Februari ya, saya pikir tinggal menghitung hari ya, countdown ya. Itu bukannya menjadi momen yang paling mendebarkan bagi para calon legislatif ataupun juga mungkin calon presiden dan wakil presiden? Sangat mendebarkan sebenarnya. Sangat mendebarkan ya. Artinya ini aku menang atau aku kalah ya gitu. Artinya begini, ketika ada sebuah kontes, ya tentu manusiawi ya ketika kita. Ini kontestasi ini ya. Ketika ada kontes kita juga ya sebagai manusia dan sangat manusiawi sekali kita khawatir ya. Tapi saya pikir
teman-teman yang sudah punya strategi yang luar biasa, menurut saya ya kita pede aja Pak. Bagaimana? Beda kalau misalnya kemudian kita tidak melakukan apa-apa, do nothing, ya saya pikir pasti kalah. Kalau do nothing. Tapi kalau kemudian kita melakukan sesuatu, ya minimal 50%. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan strategi, dengan hati, dengan ikhlas, saya pikir ya Tuhan kan pasti juga akan melihat apa yang dikerjakan hamba-Nya Pak ya. Ya kan gitu. Tapi kira-kira kalau Bang Tio sendiri ini kan sudah memegang jabatan Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, kemudian maju lagi untuk jilid 2. Ini sudah menjadi satu kunci nggak sih buat Bang Tio? Gitu. Aku sudah pegang untuk beberapa kecamatan misal. Oh, artinya tetap kita punya basis-basis massa memang. Yang hari ini terus kita komunikasi ya dari sejak dulu. Bahkan ya biasa lah masyarakat kan kadang-kadang kalau tanya Pak, kadang-kadang Dewan ini kalau sudah duduk dia lupa katanya. Iya. Tapi di beberapa sudah keenakan kayaknya udah lepas-lepas lagi dari kursinya yang tapi pada saat saya tanya, sempat saya tanya di beberapa tempat, saya bilang saya boleh tanya nggak dulu waktu pemilihan DPR kota provinsi RI masih ingat nggak dulu pilih siapa? Wah kamu lupa Pak katanya. Nah artinya sebenarnya bukan hanya mereka jawab begitu. Artinya jangan mereka cuma terima. Iya bukan, maksudnya kadang-kadang bukan hanya anggotanya yang lupa, mungkin masyarakat juga lupa siapa yang ditunjuk. Nah ini yang kemudian sama-sama saling lupa ya. Jadi inilah perlu, ini ada gap yang kemudian kita perlu satukan ketika sudah duduk ya segera dirapat, dikomunikasikan. Saya pikir ini yang sudah saya lakukan sejak saya menjabat hampir satu periode ini. Ya, 4 tahun lebih ya. 4 tahun ini kan kami berakhirnya bulan Agustus akhir. Kecuali ada perpanjangan ya, perpanjangan mungkin 2 bulan terkait peraturan pemerintah, nanti kita lihat. Tapi intinya 2024 ini masa berakhir kami itu di bulan Agustus kalau nggak salah, akhir Agustus. Karena waktu itu kami dilantik 1 September. Tapi untuk membagi waktu aman aja ya Bang Tio ya? Dengan berbagai macam organisasi pasti, sebagai seorang ketua gitu ya kan? Pasti protes lah ya. Keluarga. Tapi karena memang basically saya karena dulu sebelumnya saya di perusahaan swasta yang memang kerjanya berangkat pagi kadang pulang malam. Jadi udah biasa. Ya tinggal kita bagaimana ya tahu diri lah ya. Tahu diri kepada keluarga maksudnya. Asal nggak pulang-pulang kayak Bang Toib aja ya. Jangan sebulan setahun sekali pulang. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri ya. Apalagi anak-anak sudah besar. Kadang-kadang sedih juga misalnya anak-anak itu sekarang tahu-tahu sudah besar, dicium udah nggak mau gitu ya, dipeluk nggak mau gitu. Waduh, ini mau peluk siapa, mau cium siapa gitu. Untuk ada ponakan yang kecil itu. Nah itulah yang sekarang jadi mainan saya nih. Ada adik saya yang di apa namanya di Balikpapan yang kadang pulang masih kecil, itulah jadi mainan saya. Itu kadang-kadang sedihnya begitu. Jadi kepada teman-teman milenial yang mungkin baru menikah atau yang akan menikah punya anak tuh benar-benar lu tiap hari kalau bisa di peluk-peluk lah. Ya. Jangan lupa. Jangan hanya pacarnya aja dipeluk-peluk atau istrinya aja, tapi anak-anaknya juga Tuh ingetin ya. Iya. Mungkin dalam satu waktu beberapa bulan kemarin apa ada pernah melakukan kegiatan di mana gitu yang kemudian juga di situ ada keluhan masyarakat terkait misalnya yang terbaru ini adalah jalan yang di X Bandara Temenggung ya Bang Tio ya? Jalan Semanudi ya. Itu katanya juga lagi ramai banget ya, katanya masyarakat di sana pengen dibuka akses jalannya. Kemarin saya juga bacanya dari berita. Memang kalau bicara jejak digital, saya ingat sekali tanggal 22 sampai 25 itu kami lakukan reses ya, 2023. Bulan? Di bulan Agustus 22. Kami punya dokumentasinya. Waktu itu saya ketemu RT 01, saya lupa namanya, 0102 yang memang waktu itu memohon untuk bisa dibantu komunikasi dengan Pemprov untuk membuka jalan itu. Karena memang itu menjadi akses alternatif lah ya untuk mengurai kemacetan. Dan itu menjadi jaraknya juga menjadi dekat untuk kemana-mana. Sehingga pada saat reses itu sendiri langsung saya telepon. Waktu itu saya ingat sekali saya telepon Kepala BPKD Kaltim, Pak Fahmi, yang kemudian beliau sangat merespon dan langsung merespon bahwa iya Pak, segera Pak kita akan komunikasikan memang dengan stakeholder ya pihak terkait itu bisa dibuka. Dan saya baru dapat info beberapa hari ini ternyata itu sudah dibuka oleh Pemprov dan informasinya sudah dianggarkan juga untuk perbaikan jalannya. Ya saya pikir ini bukan kerja saya, tapi bagaimana inilah fungsi kami untuk kemudian menyambung lidah juga kan supaya
kepentingan masyarakat juga bisa disupport ya. Dan ini juga dan ini karena kota Samarinda ya, kota tercinta saya, karena memang ini adalah tempat tinggal saya ya. Tentu untuk Samarinda kita akan maksimalkan apa yang bisa kita kerjakan. Dengan dibukanya jalan itu, akses masyarakat juga bagus, membantu juga pemerintah kota Samarinda ya untuk kemudian membuka akses jalan, mengurai kemacetan ya. Saya pikir terima kasih kepada pemerintah provinsi ya, Pak Fahmi ya, selaku kepala BPKAD, kemudian yang membangun mungkin PUPR kali ya, Pak Nanda kalau nggak salah. Nah, kemudian Pak PJ dan Bu Sekda tentunya ya, yang stakeholder yang punya kebijakan. Sudah sangat responsif. Iya, sangat responsif, luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan dibukanya jalan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Samarinda ya, bukan kepentingan saya, karena rumah saya di daerah Juanda, jauh dari situ. Beda, ya? Artinya memang benar-benar kita untuk masyarakat Samarinda terkait pembangunan-pembangunan lain ya, apa yang bisa kita support. Saya pikir pemerintah provinsi perlu bersinergi ya dengan pemerintah kota kabupaten, dan pemerintah kota kabupaten juga harus responsif, harus juga komunikatif, yang lakukan komunikasi dengan stakeholder lain termasuk DPRD. Oke. Ini jadi satu poin lagi ya kan buat Bang Tio gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar memilih calon legislatif dan juga calon presiden serta wakil presiden ya. Amin. Untuk menuju Karangpaci Jilid 2 ini mudah-mudahan tercapai. Amin. Siap. Kita harus istirahat lagi. Nanti di segmen ketiga ini ada sesuatu yang spesial karena ternyata beliau ini bukan cuman hanya jago public speakingnya saja, tapi juga ada beberapa yang lain yang ternyata ini hobi yang belum tersalurkan atau bagaimana ya, kita juga belum tahu. Dulu pernah band tapi enggak dilanjut. Oke. Nanti itu di segmen ketiga ya. Siap. Ya, oke. Kita harus jeda dulu dan kita akan nggak terasa ini ya, waktu kita udah mau habis aja. Padahal sebenarnya masih banyak ya kalau kita mau bicara tentang jilid 2 ini ya Bang Tio ya. Nah oke, di segmen terakhir ini tadi yang seperti saya katakan, kalau beliau ini bukan hanya jago bicara tentang undang-undang dan segala macam lainnya lah ya, sebagai tugas dia di Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, tapi dia juga punya hobi lain, yaitu suara beliau ini kalau sudah menyanyi itu suaranya mirip penyanyi slang siapa? Kakak Slang ya? Kakak Slang, melengking gitu. Jadi kita sudah menyiapkan gitar di sini dan kita langsung aja kayaknya mendengarkan suara beliau ini bermain gitar sambil bernyanyi. Oke. Ini aku lama main gitar, tapi boleh lah. Biasanya saya nyanyi aja, jarang pegang alat, saya pegang mic aja biasanya. Siap. Nah ini kita udah siapkan gitar nih. Oke. Masih ingat nggak petikan ininya? Nggak tahu nih, masih ingat kan? Nah ini kita coba dulu ya. Balonku ada 5 juga nggak apa-apa Bang Dia. Balonku ada 5. Kalau 5. Ya kan? Bicara warnanya. Apa namanya? Bicara olahraga, bicara sport, bicara hobi ya. Oke. Ya, salah satunya mungkin hobi ya. Dari SMA saya suka main basket, main biliar, bulu tangkis, sepak bola. Kemudian saya pernah ikut juara nasional sebenarnya waktu itu. Catur waktu itu. Cuma banyak orang nggak tahu, walaupun saya kalah ya. Iya. Tapi setidaknya setidaknya sudah mengikuti kontestasi itu, walaupun kalah ya. Tapi kan memang mentalnya sudah mental ke sana. Catur ya, catur. Kalau musik dulu saya kuliah di Jogja dengan teman-teman ISI waktu itu. Saya nggak tahu nanti siapa tahu nanti teman-teman ISI Seni ya? Ya, Institut Seni Indonesia yang waktu itu kami buat band namanya AP Band namanya. AP Band. Apa? Anggur Putih Band. Memang lagunya dulu ya kan and rose yang begitu-begitu nyanyi. Kebetulan saya pengen vokal. Cuma sekarang ya mungkin saya lebih ke yang pantas vokal ya di Karangpaci. Iya, mungkin vokal juga kali ya. Mungkin itu juga kali ya. Untungnya saya bisa nyanyi jadi bisa vokal gitu. Iya, betul. Oke. Tebak lagu apa? Kita coba ya. Kita coba sekali ya. Oke. Refnya aja kali ya. Boleh. Oh Tuhan, ku cinta Dia.
sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Tukarlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Sebentar gitu dulu ya. Iya. Saya agak gugup kalau begini-begini nih, apalagi ada cewek cakep depan ini. Wah, betul saya. Aduh, terima kasih. Ini sebenarnya kalau saya tuh ada ya videonya beliau ini nyanyi, cuman nggak mungkin lah saya lihat kan. Siap. Suaranya bagus, cuman karena ini memang sedikit aja ya kan, waktu juga terbatas ya Bang Tio ya. Oke, apa pesan Bang Tio untuk Hari Kasih Suara 14 Februari 2024, 30 hari lagi ini? Oke, terutama buat para masyarakat Kalimantan Timur ya. Oke. Para warga yang sudah memiliki hak suara. Pertama, gunakan hak suara Anda dengan tepat, dengan bijak. Pilihlah memang yang perwakilan yang memang Anda sudah tahu visi-misi orang dan lain sebagainya. Ya tentu banyak referensi-referensi ya yang bisa di searching di Google terkait siapa yang Anda pilih. Kemudian jangan sampai Anda memilih perwakilan yang mungkin Anda belum tahu. Kalau belum tahu ya searching ya. Kemudian jaga kondusivitas tentunya, jangan kita saling saling gontok-gontokan ya. Karena setelah itu karena ini adalah pesta demokrasi ya, tentunya satu suara dari Anda itu sangat berguna dan bermanfaat bagi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Dan semoga siapapun yang terpilih nanti tetap punya amanah ya, menjalankan amanah dari masyarakat Kalimantan Timur untuk keberlangsungan pembangunan, baik itu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Timur, infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, tentu ini untuk sekali lagi untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Timur. Ingat, gunakan hak suara Anda dengan bijak dan jangan saling ribut lah. Kita bergandingan. Betul. Jadilah pemilih yang cerdas, jangan menjadi golongan putih, karena satu suara kalian itu menentukan 5 tahun untuk bangsa Indonesia, dan kemudian satu suara kalian ini juga akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Dan pilihlah wakil rakyat yang sesuai dengan hati nurani kalian ya. Oke, sehat selalu buat Bang Tio. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Sukses juga buat Bang Tio. Mudah-mudahan Menuju Karang Paci jilid 2 ini bisa tercapai sesuai dengan cita-cita Bang Tio ya. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi ya pemirsa. Saya Riz Indarti, sampai jumpa.